Hai, balik lagi ke Senatabi Channel. Dan video kali ini gue juga masih ditemenin sama siapa namamu? Suami kamu. Ya, kali ini masih ditemenin sama Tosi. Jadi di sini dia akan bantu di video kali ini untuk hitung menghitung. Kira-kira hitung apa ya? Nah, buat yang penasaran jangan lupa di apa Tosi? Like, subscribe, and share ya. Dan komen juga. Nah, jangan lupa itu tombol subscribe-nya di bawah yang warna merah. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya setiap ada video baru dari gue kalian bisa langsung tahu. Oke, jadi kita mulai ya. Kali ini gue sama Tosi kita mau bahas tentang part-time job di Jepang. Nah, itulah tema kita kali ini ya, part-time job di Jepang, atau bahasa Indonesianya berarti kerja sampingan ya. Sampingan. Ya, part-time job berarti kerja sampingan ya di Jepang. Nah, di video kali ini gue itu pengen ngangkat beberapa part-time job yang paling sering ya, maksudnya paling banyak yang selalu dibuka lah ya lowongannya, di mana-mana selalu yang terkenal lah ya. Nah, part-time jobnya itu ada Sevel atau 7-Eleven, tapi di Indonesia udah tutup, ya kan? Ya, sayang-sayang. Itu sayang-sayang. Jadi part-time job di Jepang ini paling banyak itu di 7-Eleven, di tempat itu ya. Tapi sekarang di Indonesia kan dia udah tutup. Tapi di Jepang tuh bener-bener 7-Eleven tuh di mana-mana ada. Nomor ya kan? satu. Nomor satu ya? Ya. Tuh nomor satu. Di sini tuh bener-bener apa ya? Bener-bener apa ya? Bener-bener banyak lah ya. Dan mutu juga baik. Mutunya juga baik. Ya. Nah, yang belum tahu, mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu 7-Eleven itu apa karena sempat tutup dia di Indonesia. Ya. Dia tuh kayak apa ya di Indonesia tuh sih? Alfamart, Indomaret ya kayaknya. Ya, gini. Ya, standar. Dia tuh kayak Alfamart sama Indomaret di Indonesia. Jadi itu dia ngejual berbagai makanan. Nah, jadi kita mau bahas tentang part-time job di 7-Eleven. Kita juga udah ngambil harga part-time jobnya ya tadi. Terus berapa ya? Kalau di Jepang nih per jam ya. Per jam? Ya, jadi kalau di Jepang nih part-time-nya tuh per jam. Nah, tadi kita udah ke 7-Eleven, terus ke Matsuya. Matsuya? Matsuya itu kalau di Indonesia kayak Yoshinoya. Yoshinoya tuh tempat makan. Yoshinoya. Iya, kayak tempat makan lah ya, restoran Jepang. Sama satu tadi kita ke KFC. Nah, di sini gue sama Toshi kita bakal ngejelasin part-time jobnya gimana, dapat apa ya kan? Ya. Dari tiga 7-Eleven, apa tadi, Matsuya, sama KFC. Kita nanti pilih salah satu dari tiga ini untuk dijadiin sebagai salah satu contoh ya. Ini contoh, jadi kemungkinan juga kita ada salahnya juga mungkin ya. Maksudnya ya nggak perfect lah kita bikin, tapi kita coba bikin sejelas dan sedetail-detail mungkin. Ini part-time job untuk di KFC. Kalau untuk yang anak SMA itu 1020, tapi kalau untuk orang biasa 1050. Ini per jam, oke? Ini per jam, gajinya 1050, SMA 1020. Dan uang makanannya ini dibantu sekitar 20% dibantu sama mereka. Terus untuk biaya transportasi itu ditanggung 100% ditanggung sama KFC-nya. Ini Matsuya. Matsuya ini kalau di Indonesia sama aja kayak Yoshinoya. Pasti kalian tahu kan Yoshinoya. Dan ini harga part-time jobnya 1050, dan yang 1300 ini kalau masuk kerja malam. Dan sama dia udah dapat bantuan makanan dan dapat bantuan transportasi. Ini kalau kalau Matsuya ya, Matsuya. Dan akhirnya tadi gue sama Toshi kita udah ngomong, kita ngambil yang Matsuya atau seperti Yoshinoya ya. Itu dia kalau per jamnya 1050, dan kalau malam 1313 jam malam ya. Jadi semakin malam lo kerja tuh semakin mahal. Itu jam malamnya dari jam berapa tuh sih? Dari jam 10 malam sampai jam 5 atau jam 6 pagi. Pokoknya dari jam 10, dari jam 10 ke atas itu dia jadi 1313 per jam. Tapi kalau di bawah jam 10 malam itu 1050. Dan harga per jam ini itu hanya di Tokyo. Jadi berbeda provinsi, berbeda gajinya juga. Dan yang paling mahal tuh di Tokyo sini kan ya. Oke. Nah, udah. Nah, oke, kita bakal lihat di sini ya. Nah, di sini nih yang kali ini Toshi udah buka.
Nah, yang kali ini Toshida buka ini ada di Tokyo. Tokyo tuh di mana? Jepang ada 47 prefecture. Ada 47 prefektur, ada 47 provinsi. Provinsi. Yang paling tinggi itu di mana, coba kita lihat. Ini Tokyo. Jadi di Tokyo, Minimum wage adalah 1013. nah Tokyo ini dia 1013, oke? Itu per jam ya. Standar kerjanya di bawah 1013 tuh nggak boleh. Illegal. Di bawah 1000. Hati-hati. Di- Orang asing banyak, nggak banyak tapi ditipu kadang-kadang. Jadi Ya. di Jepang ini kalau udah ada apa standar UMR-nya nggak boleh kurang dari situ. Jadi kan ini standarnya 1013, itu nggak boleh, 1012 tuh nggak boleh, atau 1000 nggak boleh. Sering nggak boleh. Harus Illegal. ilegal. Ya. Jadi harus mentok di 1013 lebih naik ya, lebih bagus. Dan yang tadi tempat yang kita pilih adalah 1050 per jam, oke? Nah, gaji UMR-nya itu tadi kata Tosi tahun ini nggak naik. Biasanya dia tuh per tahun naik, tapi naiknya dikit-dikit ya. Nggak begitu. Akhir-akhir ini dari sekitar 3 tahun yang lalu udah mulai naik lumayan Lumayan naik ya. naik. Coba lihat Iya. ini yang karung adalah 1 tahun yang lalu, Oke. jadi udah naik. Jadi dulu Tokyo itu tahun lalu di 985. Kenapa kamu nggak pakai ini ya tadi? Iya, Ya? ini. Di 985 dulu ya, kalau 1 tahun yang lalu. Tapi tahun ini jadi 1013. Ya, Tapi karena ada corona, mungkin karena efek corona, jadi dia tahun ini kayaknya nggak naik lagi. Diskus si pemerintahnya naik atau enggak. Nah, sebelum kita lebih jauh, lebih detail ngomongin dapat berapa per bulan, ada syarat kalian kerja di part-time job itu. Syaratnya itu nggak mungkin kan kerja nggak ada syarat. Hello, apalagi kerja di Jepang. Nah, kerjanya itu ada visa ya kan, tergantung Visa. Penting. Visa penting. Ada beberapa yang gue tahu tuh ya, cuman visa istri, visa pelajar, visa pekerja. Tapi Tos ini dia detail banget, dia tahu di dalam visa kerja nih ada beberapa. Ada. Kalau benar mau tahu rinci, Kalau memang kalian mau tahu lanjut lagi tentang visa, karena ini bukan pembahasan tentang visa, komen di bawah ini ya. Kalian mau tahu, misalnya mau tahu visa. Kalau males visa. cek Google aja. Iya, cek Google, tapi mungkin kalian ada kesulitan, kalian komen aja visa. Kalau memang banyak yang pengen tahu tentang visa, Ya. gue sama Tosi akan berusaha menjelaskan tentang visa. Nah, visa pelajar ini ya, itu dia karena lo di sini statusnya sebagai pelajar, entah lo kuliah atau lo sekolah bahasa Jepang di sini atau sekolah senmong sekolah kejuruan, pokoknya visa pelajar itu dia punya batas waktu. Satu, nggak boleh lo tuh kerja full time. Jadi oke, ini kita buka ya. 28 jam per minggu. Ya, gue tulis juga biar nggak salah ya. Tapi ada kecuali juga. Ada Tapi kecuali. ini hanya kecuali. Bisa 40 jam per minggu. Waktu Bisa belajar. liburan Natsuyasumi sama vacation gini. Tapi pikir aja, 28 jam per minggu. Iya, visa pelajar tadi berapa per berapa? 28 jam 28 jam per minggu. per minggu. Per minggu, oke. Kalau lebih, illegal. Kalau lebih dari 28 jam itu gak boleh, itu ilegal. Dan Oke. ada perbatasan jenis arbeit, part-time job juga. Dan karena kalian masuk di visa pelajar, itu ada Contohnya, perbatasan. mungkin nggak begitu ada orang mau, tapi kerja malam nggak boleh. Kerja malam nggak boleh. Karena nggak cocok sama mahasiswa kan. Ya, kerja malam itu misalnya jadi Atau ada juri. Ya. butterfly malam ya, butterfly Ya. malam tuh nggak boleh. Terus Dan ada pachinko pachinko itu, juga nggak boleh. sorry ya tulisan gue jelek, maklumin lah. Pachinko ini tempat judi, Nah, itu nggak boleh. Pelajar, visa pelajar tuh nggak boleh. Terus apa lagi? gini ya yang terkenal.
Itu yang terkenal Tapi pokoknya. kalau Sever atau Yoshinoya bisa. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya Sevel, Yoshinoya, atau apa lagi ya? KFC, McD, dan yang lain-lain Ya. itu oke. Oke. Itu nggak ada masalah, Ya. oke? Kalau pelajar. Kalau visa pelajar ini kita udah fokus ke visa pelajar ya, karena kalau udah mau ke ngomongin visa yang lain, komen jangan visa lupa. history apa aja? Kalau kayak visa istri Visa gue, history, visa apa? Suami Mm-mm. kuat banget. ini gue bikinnya per minggu. Per minggu hanya boleh 28 jam. Jam sama dengan 1050. Oke. Ya. Terus Jadi 59,400 yen ntar per dulu. minggu. 20 ya taruh berarti Sanjuma. Sangmang. Ya. Sangmang, dapat sangmang. 3 sangmang ya. 30.000 yen. Sekitar. Ya kan? Ya. Dapatnya ini. Tunggu bentar. Harus kita tandai. Ini per minggu. 1 minggu kan? 1 minggu. Salah kan? Aduh. Pelajaran. Pelajar. Bisa pelajar. 1 minggu. Jadi 1 bulan berapa minggu? Nih biar rapih lagi nih gue tulis. 1 minggu, 30.000, 1 bulan, sorry ya, 1 bulan, 120, berarti ini kalau dirupiahkan, tunggu ya kawan-kawan. Kalau dirupiahkan berapa coba? Kalau 1 yen, 1 yen itu 130 rupiah. Hmm. Jadi kalau 1 bulan lo dapat 120.000 yen, lo bisa dapat 15 juta. 15,6 15 juta, 600. Iya kan? Ya. Ini yang lo dapat per bulan. Kalau dirupiahkan, kerja part time job 5 atau 6 jam selama 1 bulan, Sabtu Minggu libur, kalian dapat kira-kira 15 juta lah ya. Karena kan tadi kita buletin tuh ya, dari 29.400 kita kok 29.000? Iya kan benar. 20 iya ya. Pokoknya karena tadi kita buletin jadi 30.000 per minggu, jadi 1 bulan dapatnya kalau dirupiahin 15 juta 600.000 rupiah part time job. Nah jadi yang didapetin 1 bulan itu kalau dirupiahin sekitar 15 juta 600 atau taruhlah 15 jutaan ya. Tapi uang ini enggak 100% dapet kan. Ya. Banyak Harus pikir pajak. potongan. Jadi apa yang lo dapet, semakin banyak gaji yang lo dapet, ya semakin besar juga pajak yang diambil dari gaji lo. Ada beberapa jenis pajak atau Ya pokoknya kita nggak ngomong. harus bayar. Ya pokoknya kita nggak ngomong panjang lebar karena ntar jadi videonya jadi makin panjang. Ada Potongannya oke. biaya kesehatan. Ini bukan pelajar, ini kita bicara secara Semua. universal, secara Ya. semua. Kenapa biaya dipotong? kesehatan, biaya pensiun, insurans, labor kerja. Oke. Ya kalau contohnya nggak mau tapi potong Tangan. Jadi bisa insurans. Ini kesehatan nih beda, Jadi beda. kesehatannya tuh beda. Jadi Ya. ada insurans tubuh, keselamatan jiwa Ya. juga. Oke, terus dan pajak kerja, ya kerja banyak. pajak penduduk. Itu aja udah 5 cuy, udah 5 nih. Lo harus bayar, lo dapat gaji. Ini secara universal ya. Secara universal gaji yang lo dapat lo harus bayar tuh 5 nih, 5 tunjangan nih. Ya pensiun lah, ya kesehatan biasa, kesehatan badan, terus apalagi tuh tadi. Pokoknya itu yang 5 itu tuh. Jadi kira-kira kalau misalnya contohnya ini ya. 120, dan semua diambil. ini 100 Uang ini kesehatan. 100 ini nih. Kalau misalnya 1 bulan 1 bulan kan. Iya, Jadi kalau misalnya 1 bulan ini 1 bulan ini kali 144 tunggu. oke, dia lagi ngitung. Kita biarkan dia ngitung dulu ya. Sekitar 20% diambil. Sekitar 20% diambil. Sekitar ya, tapi
tergantung situasi. Tergantung gaji kan. Gaji, bukan, waktu gaji sekitar 20%. Tapi tergantung punya istri, atau punya anak, atau ada orang bantu, atau sendiri ada, apa ya, contohnya disable. Oke. Jadi 120 kalau total bersih yang didapat ya. Kira-kira 90 cuma 6,000 yen. Ya udah, jadi kita buletin. Jadi kalau semua potong pajak, 12,5 juta. jadi kalau ini ya, jadi kalau misalnya kalian itu dapat gajinya di 120 yen atau sekitar 15,6, terus dapat potongan segala macam tete bengek, itu kalian dapat di segini, kalian dapat di segini di 12.500.000. Itu yang kalian dapat selama 1 bulan dipotong pajak. Jadi sekitar dipotong 3 jutaan lah ya. Tapi susah ya hidup di Tokyo Ya. kalau gini. Lo bayangin ya, dengan gaji segini ya di Tokyo ya, 96.000 di Tokyo itu susah buat hidup. Karena apa? Belum lu bayar rumah, yacing, ya kan? Terus lu belum pikirin uang makan. Aduh, susah banget. Susah banget. Gue aja udah ngebayangin susah banget. Nggak ada kos-kosan 500. Gak ada kos-kosan di 500 di sini. Ya. Gila, 96.000 tuh nggak bisa. Tempat tinggal aja di Tokyo tuh paling murah berapa tuh sih? Tokyo besar, tapi kalau dekat Ya. apa ya, kota pusat. Oke, kalau di Tokyo kita ngomongin di Tokyo lah ya. Ini kalau 1 bulan lah ya. Kalau benar-benar minimum ya berapa? 50. Kira-kira aja yang paling murah. 5 yen juga aku nggak pernah lihat. Tapi coba 5 yen. Oke, 65 ini juta. tempat tinggal ya. Lo dapat 96.000, tempat tinggal lo 50.000. Jadi uang lo cuman tinggal 46.000 yen. Dan ini belum sama makan lo per hari, Listrik, listrik, apalagi HP, internet, apalagi kosmetik. Kalau cewek kosmetik ya kan, part time di Jepang. Part time ya, bukan kerja tetap. Ini kita lagi ngebahas part time. Jadi kalau ngebayangin kerja part time di Jepang itu ya gajinya sekitar kayak gini. Tapi kalau dirupiahin memang kelihatannya banyak, tapi pengeluarannya Ya. juga banyak. ya. Nah, itulah penjelasan kita berdua tentang part time job di Jepang. Oke. Walaupun hasilnya kalau dirupiahin banyak, tapi ternyata pengeluarannya juga ada lebih banyak. Mungkin kurang kalau hanya part time job aja. Nah, udah kali ya? Udah Udah. cukup panjang ya video Ya. kita, udah berapa menit gue juga nggak tahu. Nah, sekian video gue kali ini sama Tosi. Kalau memang kalian mau tahu tentang visa atau hal-hal yang berbau pekerjaan, gaji, Aku bisa cek dokumen. nanti Tosi bakal cek. Tapi kalau benar kalian mau, kalau misalnya kalian bosen, mungkin terlalu kepanjangan video ini atau gimana, kurang menarik, ya udah, berarti gue sama Tosi kedepannya kita nggak bakal bikin video tentang gaji atau tentang pendapatan orang Jepang tuh. Kita mungkin nggak bakal nggak bakal kayak inilah. Tapi kalau memang kalian mau menarik, pengen tahu, bener-bener pengen tahu, yang udah lihat video gue kali ini, jangan lupa komen, bilang aja, pokoknya komennya satu aja kali ya. Visa, terserah deh kalian mau apa. Visa, kerja, gaji. Nanti dari komen-komennya kalian itu, gue sama Tosi pikir kita bikin atau enggak. Tapi pasti kita bikin kok buat kalian. Apa sih yang nggak buat kalian, ya enggak? Ya. Oke, jadi sekian video dari gue. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini di Like, subscribe, dan comment. ya. Please. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Toshikyo mo arigatou gozaimasu. Ja. Terima kasih banyak. Matur nuhun. Jadi terima kasih ya. Ya. Nah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.